Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu serta pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Obrolan ringan podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu seputar kesehatan, gaya hidup, dan pelayanan rumah sakit. Bersama saya Fahmi akan memandu acara obrolan ringan pada hari ini. Sahabat sehat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, kami akan membahas seputar kesehatan dalam rangka Hari Gizi Nasional dengan tema penuhi kebutuhan protein sebagai upaya cegah stunting. Bersama narasumber kita, Ibu Ayu Fitria Helmiati, Sarjana Gizi. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Nah, perlu sahabat Oripod ketahui bahwa narasumber kita hari ini Ibu Ayu adalah karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang menjabat sebagai Kepala Unit Instalasi Gizi. Baik, langsung ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang penuhi kebutuhan protein sebagai upaya cegah stunting. Nah, setelah saya melihat melalui situs kumparan.com bahwa satu dari tiga anak Indonesia berpotensi stunting. Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis akibat kekurangan gizi seimbang dalam jangka waktu yang lama. Stunting tidak hanya mempengaruhi kecerdasan seorang anak, namun pertumbuhan fisiknya akan cenderung terhambat, terlihat lebih kecil, kurus dan loyo ketimbang anak seusianya. Banyak yang tidak tahu kalau stunting sudah berpotensi menyerang si kecil sejak dari dalam kandungan loh. Jadi bukan hanya pemenuhan gizi ketika mulai masuk empasi saja, namun asupan gizi harus diperhatikan sejak merencanakan kehamilan. Nah, untuk Ibu Ayu ini, empasi itu apa sih? Monggo dijelaskan. MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Iya. Jadi kalau makanan pendamping ASI itu biasanya dilakukan dengan waktu yang sangat tepat, usia 6 bulan. Jadi setelah ASI eksklusif nanti ada makanan pertama namanya itu MPASI. Oh itu. Iya. Nah, kapan MPASI itu diberikan untuk bayi? Nah, monggo. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi untuk MPASI itu diberikan pada usia 6 bulan. Jadi setelah ASI eksklusif. Jadi di sini setelah ASI eksklusif biasanya ada makanan pendamping untuk pemenuhan gizi yang lebih lanjut setelah 6 bulan itu gitu. Baik. Mungkin pangan protein hewani itu seperti apa? Jadi dan bagaimana cara penyajian empasi sesuai usianya? Gitu. Jadi gini, kalau untuk pangan protein hewani itu sendiri adalah jenis protein dari sumber hewani. Jadi untuk pencegahan stunting di sini kemarin itu kan untuk Hari Gizi Nasional yang ke-63 itu adalah memperbaiki si piring dengan penuhi protein hewani. Salah satunya dengan protein-protein dari sumber hewani. Kalau di sini saya bisa memberikan contoh protein hewani itu adalah saya singkat ya biar lebih orang itu biar lebih memahami. Betul. Ya, STDI. Apa ya? S itu adalah susu, T adalah telur, D adalah daging, sedangkan I adalah ikan. Jadi memenuhi protein hewani saya singkat STDI itu. Jadi orang itu kan bisa melihat sumber-sumber pangan yang hewani seperti apa. Terus gimana sih cara penyajiannya? Jadi setiap bulannya perkembangan anak untuk usia bulannya itu dipenuhi, jadi ada perbandingan. Jadi misalkan 6 sampai 8 bulan. Terus 8 sampai 10 bulan, terus 10 sampai 12 bulan, bahkan 12 sampai 18 bulan. Itu sesuai dengan jamnya. Biasanya Kalau untuk MPASI di sini itu saya dianjurkan untuk per 2 jam. Jadi mulai dari jam 6, jam 8,
jam 10, jam 12. Iya. Terus jam 2, jam 16 sampai jam 18 gitu. Iya. Itu nanti terbagi oleh jadwal-jadwalnya. Sebenarnya saya di sini punya jadwal untuk usianya 6 sampai 8 bulan. Kapan-kapan next kalau misalkan ada perbincangan lagi nanti biar saya ungkapkan untuk jadwal-jadwalnya. Jadi kalau misalkan 6 sampai 8 itu kan cenderung dia masih ada ASI-nya yang lebih banyak gitu. Jadi untuk ASI dibandingkan dengan makanan mungkin 6 sampai 8 bulan itu biasanya makanan yang lembut dulu. Gitu. Dari lembut dulu, ya. Yang lembut maksudnya teksturnya yang lembut. Terus kebetulan dilanjutkan dengan 8 sampai 10 bulan itu sudah cenderung ke kasar, masih tim kasar, jadi tim saring yang kasar. Gitu. Terus untuk usia 10 sampai 12 bulan itu sudah nasi tim, cuma dia sudah mulai untuk jam 6-nya misalkan untuk jam 6 kan masih ASI. Jam 6 pagi nih. Terus untuk makan paginya biasanya kan jam 8 nanti. Jam 8 itu bisa saja dikasih oleh nasi tim yang tadi yang masih kasar. Terus nanti yang untuk makan malamnya bisa disajikan dalam nasi tim yang sudah utuh gitu. Jadinya itu untuk usia 10 sampai 12 bulan. Terus untuk usia 12 sampai 18 tahun itu sudah bentuk nasi. Jadi 12 bulan berarti kan 1 tahun. Jadi di atas 1 tahun kalau bisa sudah dalam bentuk nasi yang lengkap. Jadi nasi putih yang lengkap boleh misalkan disajikan dalam ada nasinya kayak itu loh menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita kan sudah lama itu sebenarnya. Tapi memang itu kalau diterapkan itu 4 sehat 5 sempurna itu memang benar banget gitu. Gitu. Kadang juga masih susah juga menerapkan seperti itu gitu. Jadinya kalau bisa untuk slogan 4 sehat 5 sempurna itu kalau bisa yaitu untuk saat ini emang sangat dianjurkan gitu. Nah itu mulai memperhatikan pada anak-anaknya ya, Ibu Ayu. Mungkin ya apalagi kalau anak kita jangan sampai seperti itulah ya. Nah selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan makanan bergizi untuk anak jika anak tidak suka buah-buah dan sayuran? Gini, ini diperlukan kreativitasnya Ibu. Jadi kalau kita tidak bisa mengandalkan anak ini tidak suka, anak ini terus tidak suka, terus kita terus kalau nggak suka nggak diberikan gitu. Justru jangan gitu. Justru kita yang harus kreatif gitu kan. Sekarang kan ada multimedia yang luar biasa, ada YouTube kan. Jadinya kalau misalkan dimanfaatkan itu dengan baik. Jadi kalau misalkan sekarang ada MPASI yang dalam bentuk apa bisa dibuat apa, misalkan dia nggak suka sayur ini bisa dimasukkan ke dalam bola-bola tahu, bola-bola daging atau apa gitu. Jadi dimodifikasi untuk menunya gitu supaya anak itu juga kadang anak itu kalau dia tahu bentuknya ini gitu. Jadinya kalau misalkan di bentuk yang lain kan dia tidak suka. Tidak menarik ya. Gitu. Gitu. Jadinya kita bentuk model seperti apa gitu. Harus kreatif ya ibunya itu harus kreatif gitu kalau bisa. Jadi terus jangan pantang menyerah kalau bisa gitu. Betul. Nah selanjutnya nih Ibu Ayu, kita tahu bahwa ibu-ibu di luar sana banyak yang insecure atau mudah terbawa perasaan. Kok anaknya masih kecil kurusan gitu biasanya. Nah padahal kita sebagai ibu sudah merasa memberikan empati yang cukup dan baik gitu. Nah bagaimana memastikan bahwa seorang ibu sudah memberikan empati yang tepat gitu? Jadi gini, kalau biasanya ibu itu kalau misalkan anak kok terlalu kurus ya. Jadi kalau bisa gini, kita kan setiap bulannya itu kan ada posyandu. Kita tidak bisa nih langsung bisa memutuskan anak kita itu kok kurus, anak kita kok gini, anak kita gini, padahal anak tetangga saya lo gemuk gitu. Belum seperti itu. Jadi kalau kita itu memanfaatkan sekarang kan ada program posyandu ya. Posyandu itu kan setiap bulannya misalkan di itu pasti ada. Jadinya kita gunakan fasilitas pemerintah tentang posyandu itu. Jadi ditimbang anak kita, diukur di situ. Jadi kita itu jangan sampai khawatir. Jadi kalau misalkan
kalau kita seandainya tidak memfasilitasi, tidak menggunakan itu ya pasti akan insecure. Tapi kalau misalkan betul. kita kan kita tahu perkembangan anak kita seperti apa gitu. Iya. Nah, harusnya ibu itu harus lebih perhatian ya. Ya, anak-anaknya kalau gitu. bisa, kalau misalkan walaupun ibu kita misalkan bekerja atau apa, kalau setidaknya kalau misalkan anak kita itu sekarang kan banyak kan, ada di rumah sakit kan ada poli KIA, gitu kan, bisa imunisasi di situ, pas jatah imunisasi atau apa, jadwalnya imunisasi kita masukkan aja, diukur berat badannya, di itu, jadinya kita tidak sampai khawatir gitu anak saya itu stunting atau tidak gitu. Iya, betul. Nah, selanjutnya untuk ini pertanyaannya, apakah anak stunting bisa dilihat sejak bayi? Monggo. Itu bisa sekali. Bisa. Jadi gimana? Biasanya kalau anak bayi itu sangat beresiko sekali karena apalagi sekarang kan banyak yang misalkan bayi lahir prematur, misalkan kan harus yang paling penting tadi kok misalkan untuk ibu-ibunya tadi, kalau bisa saat bayi lahir berikan ASI eksklusif. Saran saya seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan biar anak itu tidak stunting, itu yang pertama adalah berikan anak itu ASI eksklusif. Ya. Yang pertama itu. 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Kalau bisa berikanlah ASI eksklusif di situ. Terus yang kedua, MPASI. Berikan MPASI dengan jadwal yang benar, 6 bulan. Ya, penuhi itu. Jadi sekarang ada slogannya penuhi dengan protein hewani. Kenapa? Karena di dalam usia 0 sampai 2 tahun itu kan matang. Jadi otak seorang anak itu tuh jadi matang gitu loh. Jadi 0 sampai itu masa-masa pertumbuhan otak di situ gitu. Jadinya kalau bisa penuhi kebutuhan protein, ada glukosa juga. Jadi kalau misalkan jadi 4 sehat 5 sempurna tadi kalau bisa sekarang kan lebih banyak protein hewani karena protein hewani itu tadi kan sebagai zat pembangun juga kan gitu. Terus selain itu juga yang ketiga tadi kan yang pertama ASI eksklusif, yang kedua jadwal yang benar untuk 6 bulan. Terus yang ketiga selalu pantau perkembangan anak atau pertumbuhan anak dengan tadi melakukan penimbangan dan imunisasi gitu. Terus yang keempat yang perlu diperhatikan di sini adalah anak kita itu jadi kayak dilihat ini, misalkan tumbuh kembangnya seperti apa. Kalau usia 6 sampai 8 bulan itu bisa apa seperti itu. Jadi nanti kita dari situ tuh tahu, oh anak kita itu di sini harusnya sudah bisa ini, tapi kok belum gitu. Jadi kita pantau di situ gitu. Kalau bisa harus dikonsulkan pada orang yang tepat gitu. Jadi kalau bisa kan tadi di apa? Maksudnya kalau bisa kalau setiap kita datang ke posyandu kan otomatis setiap bulannya itu dipantau. Secara otomatis kalau misalkan ini kok belum bisa, mesti ada feedbacknya nanti ini kalau misalkan itu dirujuk ke spesialis anak atau seperti gitu. Iya. Nah, selanjutnya nih, ada anak tidak suka sayur dan buah tetapi suka susu. Apakah susu saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein? Belum. Monggo. Belum ya? Ya, belum. Jadi tadi saya jelaskan tadi kan. Iya, kembali ke tadi ya. Kembali ke tadi. Jadinya STDI. Jadinya tidak cukup hanya susu saja. Ya, tidak susu. Karena susu kan juga olahan dari produk hewani juga. Tapi tidak cukup itu. Kan nutrisinya tidak dari itu saja. Jadi kan kan ada protein jenis yang langsung dari sumbernya kan, seperti ikan, seperti daging, seperti telur, seperti daging ayam gitu. Jadinya kalau bisa tidak cukup hanya susu saja. Jadinya kalau bisa ya harus dimodifikasi, jadi nggak cuma susu saja gitu. Kembali lagi berarti ibunya harus kreatif juga ibunya harus kreatif juga. Itu suka sayur dan buahnya itu untuk meminimalkan gitu. Nah,
Mungkin ada pertanyaan dari penonton atau pemirsa? Belum ada ya? Oh, belum ada. Ya udah. Mungkin pertanyaan itu aja ya untuk Ibu Ayu. Ada pesan terakhir dari Ibu Ayu atau kiat-kiat agar ibu-ibu atau pemirsa yang melihat jika mempunyai anak atau yang segera mempunyai anak dapat memperhatikan pemenuhan kebutuhan proteinnya? Iya. Iya. Ya, pesan saya Iya. untuk pencegahan stunting itu saya singkat A, B, C, D. Ya, apa A itu? yang pertama. A itu jadi untuk usia remaja aktif. Iya. Tidak usia. Jadi untuk pencegahan stunting itu kan dimulai dari 1000 HPK. Jadi awal kehidupan gitu. Jadinya 1000. Jadi dimulai dari usia remaja. Jadi aktif minum tablet tambah darah. Iya. 1 minggu 1 kali. Itu untuk usia remaja. Terus untuk ibu hamilnya kalau bisa 90 hari itu minimal 90 hari saat kehamilan. Gitu. Iya. Terus yang kedua adalah B. B-nya sendiri itu adalah bumil. Bumil harus periksa minimal 6 kali di dokter spesialis kandungan. Gitu. Terus C sekarang. C-nya itu sendiri adalah cukupi kebutuhan nutrisinya dengan protein hewani tadi. Oh, tadi ya. Jadi untuk mengantisipasinya itu. Iya, gitu. Terus yang D sekarang. Datang ke posyandu setiap bulannya untuk memantau berat badan dan perkembangan anak. Gitu ya. Yang E sekarang. E-nya sendiri itu adalah eksklusif, yaitu ASI eksklusif. Berikan anak ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Gitu. Jadi pesan saya adalah A, B, C, D. Kalau ini bisa dilanjutkan, bisa sampai ke masyarakat, insya Allah sudah tidak ada stunting. Insya Allah gitu ya. Amin, karena tidak ada, maksudnya ini kan perlu juga antara pemahaman masyarakat gitu kan, betul. A, B, C, D gitu. Jadinya kalau misalkan pengen mencegah stunting ya itu, jadi dimulai dari tadi usia remaja. Usia remaja gitu ya. Nah, ya jadi untuk sahabat Oripod jika ingin berkonsultasi ke gizi, maaf batuk. Konsultasi gizi bisa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Cepu dengan Ibu Ayu. Ini pelayanan setiap hari jam 7 sampai jam 2. Betul ya, Bu Ayu? Iya. Jadi pelayanannya mulai apa aja? Dari Senin sampai Sabtu. Iya. Gitu. Selain itu juga di sini juga sudah menjadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, sudah menjadi rumah sakit rujukan betul. Buat balita yang stunting. Jadi kalau misalkan puskesmas ada kasus dengan balita stunting, bisa dirujuk ke kami. Gitu. Nah, itu ya. Tolong diingat-ingat bagi sahabat Oripod semua yang menonton. Nah, mungkin itu aja Ibu Ayah. Demikian sahabat Oripod, obrolan ringan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Dan tetap menjalankan pola hidup sehat untuk kesehatan kita semua. Sekian dari kami. Salam sehat. Dari kami tim podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu ya. Dan sahabat Oripod yang telah menonton podcast pada pagi hari ini. Ya, mungkin itu saja. Wastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.